Setelah merasakan perubahan pada tubuhnya, layar di depan Chen Yuan tiba-tiba menampilkan daftar kekuatan dan jumlah poin peningkatannya. Tanpa ragu, ia segera menambahkan masing-masing 10 poin pada kekuatan dan kebugarannya. Dalam sekejap, Chen Yuan memelintir tangan Huang Junkai hingga Huang Junkai mengerang kesakitan. Tak mau diam saja, Huang Junkai meraih botol minuman dari meja dan mengayunkannya ke arah Chen Yuan. Sadar ada bahaya mendekat padanya, dengan refleks cepat, Chen Yuan berhasil memukul botol itu sambil menghantam perut Huang Junkai, sampai membuat Huang Junkai langsung terjatuh ke lantai. Saat Huang Junkai terkapar di lantai, Chen Yuan berkata dengan nada dingin, hidup dari seorang wanita bukanlah hal yang memalukan. Tapi memukul wanita sembari melakukan hal itu menjadikanmu makhluk yang paling rendah. Tersinggung dengan perkataan tersebut, Huang Junkai mengeluarkan pisau dari saku bajunya. Sadar Huang Junkai mengeluarkan pisau, Zhao Yuqi segera berteriak panik, memperingatkan Chen Yuan agar berhati-hati. Dengan amarah memuncak, Huang Junkai menyerang Chen Yuan menggunakan pisaunya. Namun, Chen Yuan menangkap tangan Huang Junkai dengan kekuatan yang luar biasa, hingga Huang Junkai harus melepaskan pisaunya karena cengkeraman Chen Yuan sangat menyakitkan. Dalam satu gerakan cepat, Chen Yuan membanting tubuh Huang Junkai ke lantai, membuatnya langsung tak berdaya. Setelah memastikan lawannya tidak lagi bisa bangkit, Chen Yuan berbalik meninggalkan restoran. Namun, langkahnya terhenti ketika Lin Shutong, yaitu mantan kekasihnya, berlari menghampiri dan memohon agar ia berhenti. Aku tahu aku salah. Aku buta selama ini, dan sekarang aku tahu kau mencintaiku. Akan tetapi, aku malah menyakitimu. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ujar Lin Shutong dengan suara bergetar. Chen Yuan terdiam sejenak sebelum menjawab. Chen Yuan yang mana yang kau cari, Shutong? Apakah Chen Yuan yang berlari lebih dari 10 km ke UGD jam 3 pagi demi kau tanpa kau sadari? Atau Chen Yuan yang menghemat uang setengah tahun untuk membelikanmu ponsel, tapi ditolak karena bukan model terbaru? Atau mungkin Chen Yuan yang terus percaya bahwa kau akan kembali meski tahu betapa sombongnya dirimu? Jika itu yang kau cari, kau tak akan menemukannya lagi, karena Chen Yuan itu sudah mati, dan kau sendiri yang memilihnya. Kata-kata itu membuat Lin Shutong terdiam, dan air matanya mengalir deras. Beberapa waktu kemudian, Chen Yuan dan Zhao Yuqi tiba di depan asrama tempat Zhao Yuqi tinggal. Chen Yuan meminta maaf atas kekacauan yang terjadi, merasa bersalah karena makan malam mereka berakhir seperti itu. Namun, Zhao Yuqi tersenyum dan berkata, aku sama sekali tidak terganggu. Justru, aku melihat sesuatu yang baru darimu hari ini. Chen Yuan tersenyum mendengar ucapan itu. Zhao Yuqi yang diam-diam mulai tertarik pada Chen Yuan merasa yakin bahwa Chen Yuan adalah sosok yang penuh kejutan. Ia tak sabar menantikan apa lagi yang akan Chen Yuan tunjukkan di masa depan. Di sisi lain, Lin Shutong pulang ke asramanya dalam keadaan basah kuyup. Melihat kondisinya, teman sekamar Lin Shutong langsung bertanya, kenapa kamu tidak menggunakan payung di tengah hujan deras seperti ini? Dengan air mata mengalir, Lin Shutong menjawab sambil terisak, ini semua karena Chen Yuan. Mendengar nama itu, temannya terkejut. Oh ya? Ngomong-ngomong soal Chen Yuan, aku dengar kemarin dia memberikan Zhao Yuqi 10 juta yuan di platform live streaming, ujarnya. Lin Shutong tersentak kaget. Apa? Dari mana kamu dengar itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku tahu dari teman sekamar Zhao Yuqi, Xiao Xiaofei. Bahkan, rumor ini sudah menyebar ke seluruh asrama perempuan sejak kemarin, balas temannya. Lin Shutong tak bisa lagi menahan emosinya. Ia menangis sejadi-jadinya, begitu keras hingga suaranya terdengar ke kamar-kamar lain di asrama. Di sisi lain, di kamar asrama Chen Yuan, suasana jauh berbeda. Teman sekamar Chen Yuan terkejut melihat Chen Yuan berhasil menempati peringkat pertama dalam salah satu game di ponselnya. Keren sekali bro. Ini benar-benar gila, ucap temannya dengan mata kagum. Keberhasilan ini sebenarnya disebabkan oleh 20 poin peningkatan yang sebelumnya digunakan Chen Yuan. Tubuhnya kini lebih kuat dan gerakannya jauh lebih gesit, memberinya keunggulan signifikan dalam permainan. Teman sekamar yang mengenakan baju putih itu lantas menyarankan, kenapa nggak melakukan siaran live streaming aja? Tunjukin skill gaming kamu di platform live streaming. Kalau viral, kamu bisa dapat banyak uang. Loh, enggak, aku nggak tertarik. Aku mau mandi dulu, jawabnya dengan santai.
Saat berada di kamar mandi, Chen Yuan berdiri di depan cermin. Ia tertegun, melihat bayangan tubuhnya yang kini berubah drastis menjadi atletis dan berotot, dengan perut six-pack yang sempurna. Wow, sekarang aku terlihat seperti artis atau model. Keren sekali. Penasaran juga, siapa wanita beruntung yang bakal jadi pendampingku nanti? Tak lama kemudian, suara temannya terdengar dari luar. Chen Yuan, ponselmu berdering terus dari tadi. Chen Yuan segera keluar dan mengambil ponselnya. Saat melihat nama yang muncul di layar, ia mengerutkan dahi. Su Lele? Kenapa dia menelepon tengah malam begini? Pikirnya. Ia terdiam sejenak, menduga ini mungkin taktik baru Su Lele untuk menarik perhatiannya. Akhirnya, ia mengangkat telepon itu. Ada apa meneleponku tengah malam begini? Tanyanya dengan nada datar. Namun, yang terdengar bukan jawaban, melainkan suara tangisan Su Lele yang keras. Aku nggak tahu harus bagaimana Chen Yuan. Tolong, bisa nggak kamu pinjamkan aku 500.000 yuan? Ucap di sela tangisnya. Chen Yuan terdiam kebingungan dengan permintaan Su Lele yang tiba-tiba itu. 500.000 yuan? Untuk apa? Tanyanya dalam hati, mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Su Lele mulai menceritakan kisah di balik permintaannya. Ayahnya telah terlilit utang yang besar akibat kebiasaan buruk berjudi. Sejak Su Lele masih kecil, ia sering menyaksikan ayahnya memohon kepada para penagih utang agar diberi waktu lebih lama untuk melunasi. Gambaran itu terus terngiang di benaknya, mengingatkan betapa keluarganya yang dulunya makmur akhirnya jatuh miskin karena pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Itulah sebabnya aku meminjam uang darimu, Chen Yuan. Aku ingin melunasi utang keluargaku agar hidup kami bisa kembali tenang, katanya sambil terisak. Mendengar cerita itu, Chen Yuan berkata, berikan aku nomor rekeningmu. Su Lele terkejut. Kamu mau meminjamkanku uang sebanyak itu? Tanyanya dengan nada tak percaya. Dengan tergesa-gesa, Su Lele mengirimkan nomor rekeningnya. Tak sampai 1 menit, Chen Yuan langsung mentransfer 5 juta yuan ke rekening Su Lele. Ketika melihat jumlah transfer tersebut, Su Lele terperangah. Chen Yuan, kenapa kamu mengirim 5 juta yuan? Bukannya aku hanya meminjam 500.000 yuan? Dengan santai, Chen Yuan menjawab, oh, sepertinya aku nggak sengaja menambahkan 1 nol. Ucapan itu membuat Su Lele menangis lebih keras. Perasaan suka dan terima kasihnya kepada Chen Yuan meningkat drastis. Terima kasih Chen Yuan, aku benar-benar nggak tahu harus berkata apa. Tapi aku janji akan membalas kebaikanmu suatu hari nanti. Sistem menunjukkan bahwa poin kesukaan Su Lele terhadap Chen Yuan kini mencapai 94 poin. Namun, Chen Yuan malah merasa kesal. Tinggal 1 poin lagi untuk mengubah status sistem Su Lele. Jadi kenapa harus berhenti di angka nanggung seperti ini? Pikirnya. Chen Yuan sempat mempertimbangkan untuk menyatakan cinta pada Su Lele, dan berharap hal itu dapat meningkatkan poin Su Lele. Namun, ia segera tersadar. Mengaku duluan biasanya hanya akan membuatku rugi. Jadi lebih baik aku biarkan saja. Dengan itu, ia mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Chen Yuan dan teman-temannya keluar dari asrama untuk beraktivitas seperti biasa. Tak lama kemudian, Lin Shutong muncul sambil membawa bekal makanan. Melihat pemandangan itu, teman sekamar Chen Yuan yang berbaju putih terheran-heran. Lin Shutong? Dia dulu bahkan gak pernah sekalipun membawakan makanan untuk Chen Yuan. Tapi sekarang, dia dengan sukarela melakukannya. Apa yang terjadi? Tanyanya. Tak hanya membawakan makanan, Lin Shutong juga mengajak Chen Yuan pergi ke kelas bersama. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, Su Lele muncul, membawa bekal bubur buatannya untuk Chen Yuan. Lin Shutong dan Su Lele saling bertukar tatapan tajam, seolah-olah listrik permusuhan memancar di antara mereka. Chen Yuan yang melihat situasi itu, hanya bisa diam dengan ekspresi bingung. Apa-apaan ini? Kenapa mereka tiba-tiba seperti ini? Pikirnya. Tak lama kemudian, Zhao Yuki muncul dengan membawa bekal makanan untuk Chen Yuan. Kehadirannya langsung membuat Lin Shutong dan Su Lele merasa gelisah. Mereka tahu, dibandingkan mereka berdua, Zhao Yuki adalah lawan yang jauh lebih kuat. Bagaimana tidak? Zhao Yuki adalah perempuan tercantik nomor 2 di kampus danau. Pikir mereka dengan perasaan tertekan oleh aura Zhao Yuki.
Chen Yuan menerima bekal dari Zhao Yuqi dengan senyum ramah. Sambil melihat isi bekal, ia bertanya, "Bagaimana kamu tahu kalau aku suka mie daging sapi?" Zhao Yuqi tersenyum penuh percaya diri. "Aku tahu setelah kita makan udang karang pedas kemarin. Dari situ, aku menyimpulkan kalau kamu pasti juga menyukai mie daging sapi," jawabnya dengan santai. Chen Yuan terkesan. "Hebat, kamu bisa tahu makanan favoritku hanya dari hal sekecil itu," pujinya. Zhao Yuqi balas tersenyum. Dengan nada menggoda, ia berkata, "Hal seperti ini wajar saja. Kalau seseorang membawa bekal untuk orang lain, tentu dia harus tahu makanan kesukaan orang itu." Perkataan itu langsung memanaskan suasana. Lin Shutong dan Su Lele merasa tersindir. Namun, Zhao Yuqi belum selesai. "Lagi pula, bagaimana mungkin kamu mengatakan kalau kamu suka pada seseorang, tapi bahkan tidak tahu makanan favoritnya?" katanya sambil melirik mereka berdua. Ucapan itu ibarat serangan langsung ke hati Lin Shutong dan Su Lele. Mereka merasa direndahkan, tapi tak bisa membalas apapun. Mereka KO, tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun, Zhao Yuqi tidak berhenti di situ. Selain bekal, ia juga memberikan hadiah kepada Chen Yuan sebagai ungkapan terima kasih. Ketika Chen Yuan membuka kotak itu, ia terkejut. "iPhone 15 Pro Max?" katanya sembari tidak percaya. "Ya, anggap saja ini ucapan terima kasihku untuk kebaikanmu," jawab Zhao Yuqi dengan santai. Teman-teman Chen Yuan yang menyaksikan itu langsung iri dan kesal. Begitu juga Lin Shutong dan Su Lele. Mereka tak menyangka Zhao Yuqi rela memberikan ponsel yang harganya mencapai 10.000 yuan, atau setara dengan 30 juta rupiah. Keduanya merasa seperti telah kalah telak dari Zhao Yuqi. Setelah itu, Zhao Yuqi mengajak Chen Yuan pergi ke kampus bersama. Chen Yuan menyetujuinya, dan mereka meninggalkan yang lain dalam kebingungan. Beberapa saat setelah kepergian Chen Yuan, Lin Shutong mulai merasa pesimis. Ia sadar, peluangnya mendapatkan kembali hati Chen Yuan semakin kecil. Lawannya kini bukan hanya Su Lele, tapi juga Zhao Yuqi. Dari belakang, Su Lele tiba-tiba menghampiri Lin Shutong. "Aku ingin bicara," katanya dengan tenang. Namun, Lin Shutong yang masih kesal langsung meluapkan emosinya. "Apa yang mau kau bicarakan? Kau ini perempuan licik." Berani-beraninya mendekati dan menggoda Chen Yuan. Su Lele tidak tersinggung. Dengan nada menggoda, ia menjawab, "Aku ingin membicarakan pembentukan aliansi." Lin Shutong menatapnya dengan penuh kebingungan. "Aliansi? Apa maksudmu?" tanyanya, meski hatinya masih dipenuhi amarah. Su Lele tersenyum tipis, seolah telah memikirkan segalanya dengan matang. "Kalau kita terus bertarung satu sama lain, Zhao Yuqi pasti akan menang. Tapi, kalau kita bekerja sama, kita masih punya peluang untuk menjatuhkannya." Sementara itu, Zhao Yuqi dan Chen Yuan masih berjalan bersama menuju kampus. Melihat Chen Yuan hanya diam, Zhao Yuqi akhirnya bertanya, "Ada yang salah dengan ponselnya? Atau kamu tidak suka?" Chen Yuan tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak, ponselnya bagus." Zhao Yuqi terlihat puas dengan jawabannya. Di sisi lain, Chen Yuan melirik layar sistemnya yang menunjukkan poin kesukaan Zhao Yuqi terhadap dirinya, yang baru mencapai 40 poin. "Jadi, dia belum benar-benar jatuh cinta padaku," pikir Chen Yuan dalam hati. Sebelum ini, Chen Yuan sempat merasa bahwa Zhao Yuqi sudah tertarik kepadanya. Namun, poin kesukaan itu menyadarkannya. Chen Yuan diam-diam terkesan dengan strategi Zhao Yuqi, yang membuatnya merasa telah memegang kendali, padahal justru dialah yang sedang diatur Zhao Yuqi. "Aku harus menaikkan poin kesukaannya secepat mungkin," pikir Chen Yuan sambil mengatur rencana. Tiba-tiba, ponsel Chen Yuan bergetar. Sebuah pesan dari Xiaomier masuk, mengajaknya bertemu. Melihat pesan itu, Chen Yuan hanya tertawa kecil. Xiaomier sepertinya semakin agresif, gumamnya. Namun, sebelum ia sempat membalas pesan itu, notifikasi baru muncul. Sebuah akun dengan nama Raja Naga, mengundangnya masuk ke dalam sebuah grup eksklusif. Penasaran? Chen Yuan menyetujui undangan tersebut. Begitu masuk ke grup, kehadiran Chen Yuan langsung menjadi pusat perhatian. Anggota grup ramai menyambutnya dengan berbagai pesan. Tak lama kemudian, salah satu anggota mulai menawarkan sesuatu kepada Chen Yuan. Chen Yuan langsung mengenali maksudnya.
Mereka sedang menguji seberapa kaya diriku, pikirnya sambil tersenyum. Untuk membuktikan dirinya, Chen Yuan meminta nomor pribadi anggota tersebut. Setelah mereka bertukar kontak, anggota yang bernama Xin Feng menawarkan sebuah villa yang ingin ia jual. Di mana lokasinya? Tanya Chen Yuan, sembari sedikit tertarik. Xin Feng segera mengirimkan detail lokasi villa tersebut. Berdasarkan peta, villa itu terletak di distrik Jiangkou, daerah elit yang terkenal dengan harga properti selangit. Chen Yuan terkejut sekaligus kesal melihat lokasinya. Karena harga properti di sana berada di kisaran puluhan juta yuan, pikirnya. Namun tanpa ragu, Chen Yuan menyetujui untuk melihat villa tersebut. Aku akan datang besok atau lusa, katanya dengan singkat. Di sisi lain, di villa milik Xin Feng terkejut ketika mendengar Chen Yuan serius ingin membeli villanya. Ia segera melaporkan hal itu kepada Raja Naga, sosok yang sebelumnya mengundang Chen Yuan masuk ke grup mereka. Sambil menyeruput teh hangat, Raja Naga tersenyum dan berkata, "Kita akan segera tahu apakah Chen Yuan benar-benar kaya atau hanya pura-pura saat dia datang. Tapi kalaupun dia kaya, kita tetap untung dari penjualan villa itu." Raja Naga meminta Xin Feng untuk memberikan alamat villa tersebut kepada Chen Yuan. Alamatnya adalah gedung C66 Universitas Jianglu, tepatnya nomor 8 di distrik Jiangkou. Ketika Chen Yuan menerima alamat tersebut, sebuah ide terlintas di kepalanya. Berapa banyak poin kesukaan Zhao Yuqi yang akan aku dapatkan jika aku memberikannya sebuah villa? Pikir Chen Yuan, sambil membayangkan reaksi Zhao Yuqi. Sebuah senyuman penuh arti terlukis di wajahnya saat ia melanjutkan perjalanannya bersama Zhao Yuqi. Di keesokan harinya, Chen Yuan mengajak Zhao Yuqi ke distrik Jiangkou. Zhao Yuqi yang tidak mengetahui tujuan Chen Yuan bertanya dengan nada penasaran. "Kenapa kita ke sini?" Tak jauh dari tempat mereka berdiri, terlihat seorang pria bernama Hong Yuansha bersama sekretarisnya. Keduanya berdiri di depan sebuah villa mewah yang sedang mereka jual. Melihat kedatangan Chen Yuan, Hong Yuansha langsung menyapa, "Chen Yuan, selamat datang." Chen Yuan membalas sapaan tersebut dengan santai. Namun, perhatian Hong Yuansha segera beralih ke Zhao Yuqi, wanita cantik yang bersama Chen Yuan. Dalam hati, ia semakin yakin bahwa Chen Yuan berasal dari keluarga kaya raya. Hong Yuansha memperkenalkan dirinya dengan ramah. "Saya Hong Yuansha. Senang bertemu Anda." Setelah perkenalan singkat, dia mempersilakan Chen Yuan dan Zhao Yuqi masuk ke villa. Begitu mereka memasuki villa, Hong Yuansha mulai mempromosikan properti tersebut. Villa ini memiliki luas konstruksi 500 meter persegi, dengan area yang dapat digunakan sekitar 200 meter persegi. Dekorasinya dirancang oleh desainer terkenal, dan seluruh furniturnya diimpor dari Italia. Tidak hanya itu, dari lantai atas, Anda dapat menikmati pemandangan indah seluruh kota. Zhao Yuqi mendengarkan dengan ekspresi tercengang. Ketika menyadari bahwa Chen Yuan berniat membeli villa itu, dia semakin terkejut, karena harga villa tersebut bisa mencapai puluhan juta yuan. Chen Yuan, sambil memandangi pemandangan dari jendela bertanya, "Berapa harga villa ini?" Hong Yuansha yang sebelumnya sudah menerima tawaran dari pembeli lain, menjawab dengan nada penuh percaya diri, "Harganya 60 juta yuan." Harga sebelumnya itu 50 juta yuan, tetapi karena ada yang menawar harganya jadi naik. Ucap Hong Yuansha sembari meyakinkan Chen Yuan. Mendengar angka itu, Chen Yuan hanya menghela napas panjang. Reaksi ini membuat Hong Yuansha cemas. Dalam pikirannya, ia mulai khawatir. Apakah aku terlalu berlebihan menaikkan harga? Namun, kekhawatiran itu segera sirna ketika Chen Yuan berkata dengan santai, "Harga segitu sangat murah." Pernyataan tersebut membuat Hong Yuansha dan sekretarisnya tercengang. Mereka bahkan mulai menyesal telah menyebut angka 60 juta yuan. Dalam hati, Hong Yuansha berpikir, seharusnya aku menaikkan harganya jadi 70 atau 80 juta yuan. Chen Yuan kemudian berbalik ke arah Zhao Yuqi dan bertanya dengan nada serius. "Menurutmu, apakah aku harus membeli villa ini?" Zhao Yuqi yang masih bingung, menjawab dengan nada heran, "Kenapa kau malah bertanya padaku? Itu keputusanmu, dan bukan urusanku." Chen Yuan tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada menggoda, "Aku ingin membeli villa ini untukmu." Ucapan itu membuat Hong Yuansha semakin gugup. Ia takut ucapannya sebelumnya menyinggung Chen Yuan. Selain itu, ia juga heran
Kenapa Chen Yuan bisa dengan mudah memberikan villa seharga 60 juta yuan kepada seorang wanita? Zhao Yuqi sendiri tidak kalah terkejut. Dengan nada penuh keraguan ia bertanya-tanya. Kenapa Chen Yuan melakukan ini? Membelikan villa semahal ini terlalu berlebihan. Bahkan untuk seseorang seperti Chen Yuan. Dan di lubuk hatinya, Zhao Yuqi juga merasa waspada. Ia bertanya-tanya, apakah ini adalah cara Chen Yuan untuk menjebaknya, membuatnya merasa berutang budi sehingga harus tunduk pada Chen Yuan. Meski Zhao Yuqi terkejut dan tersanjung, Zhao Yuqi memutuskan untuk menolak tawaran villa dari Chen Yuan. Aku tidak bisa menerima ini, katanya dengan nada tegas meskipun ada sedikit keraguan dalam suaranya. Chen Yuan tersenyum tenang, lalu memegang tangan Zhao Yuqi. Aku hanya ingin memindahkan nama hak milik properti ini atas namamu, ucapnya. Aku sudah memiliki banyak properti, dan dengan kebijakan pembatasan properti yang baru diterapkan, akan lebih baik jika villa ini menjadi milikmu, ujar Chen Yuan. Zhao Yuqi terdiam. Wajahnya memerah seketika, membayangkan dirinya diperlakukan seperti seorang istri oleh Chen Yuan. Apakah ini artinya dia menganggap kita seperti pasangan suami istri? Pikirnya. Chen Yuan menatap Zhao Yuqi dengan senyum menggoda. Apa pentingnya hubungan kita? Bukankah apa yang menjadi milikku juga milikmu? Katanya dengan santai. Godaan itu membuat Zhao Yuqi semakin tersipu malu. Dia hanya bisa menunduk. Sementara perasaannya kepada Chen Yuan melonjak tajam. Kesukaan Zhao Yuqi naik 50 poin. Sekarang, total kesukaan Zhao Yuqi mencapai 90 poin. Dalam hatinya, Chen Yuan merasa layak mendapatkan penghargaan Oscar atas aktingnya yang sempurna. Di sisi lain, Sekretaris Hong Yuansha yang menyaksikan momen romantis itu menatap bosnya dengan iri. Kapan Anda akan membelikan villa seperti itu untuk saya? Tanyanya dengan nada setengah bercanda. Mendengar sekretarisnya menanyakan hal itu, Hong Yuansha hanya bisa terdiam sambil berkeringat dingin. Dalam hatinya, dia menangis. Menyadari dirinya tidak mampu membelikan villa semahal itu bahkan untuk dirinya sendiri. Setelah diskusi singkat, kesepakatan pun tercapai. Chen Yuan mentransfer deposit sebesar 10 juta yuan, dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran setelah formalitas surat-surat sudah selesai. Setelah selesai dengan urusan villa, Chen Yuan dan Zhao Yuqi meninggalkan lokasi menggunakan taksi. Saat melihat Chen Yuan memilih naik taksi daripada mobil mewah, Hong Yuansha merasa terinspirasi. Aku harus belajar untuk rendah hati dan tidak sombong, pikirnya. Namun, di sisi lain, sekretarisnya malah mulai tertarik kepada Chen Yuan. Di dalam taksi, Chen Yuan merasa puas. Dengan membeli villa senilai 70 juta yuan, ia tahu akan mendapatkan komisi 700.000 yuan sebagai hadiahnya. Lebih dari itu, ia senang karena poin kesukaan Zhao Yuqi meningkat drastis. Di sampingnya, Zhao Yuqi tampak ceria. Berdasarkan pengalamannya membaca novel kisah romantis, tak lama lagi Chen Yuan pasti akan menyatakan cinta padanya. Dalam pikirannya, ia mulai membayangkan berbagai hal romantis. Dengan perasaan penuh cinta, Zhao Yuqi mulai membayangkan dirinya akan mendapatkan cincin berlian di pernikahannya. Bertanya-tanya apakah pernikahannya di Milan atau pegunungan Alpen. Terus penasaran apa nama yang bagus untuk anaknya nanti, dan Zhao Yuqi penasaran, apakah Chen Yuan akan pikun dan lupa siapa istrinya ketika nanti sudah tua. Setibanya di asrama tempat Zhao Yuqi tinggal, dia bertanya kepada Chen Yuan dengan nada lembut. Apa kau tidak turun dari mobil? Chen Yuan tersenyum kecil sambil melambaikan tangan. Teman sekamarku mengajakku ke warnet untuk bermain game. Aku akan pergi ke sana dulu, jawabnya dengan santai. Setelah berkata demikian, Chen Yuan pergi begitu saja, meninggalkan Zhao Yuqi sendirian. Melihat taksi yang menjauh, Zhao Yuqi merasa kecewa. Bagaimana dengan pengakuan cintanya? Pikirnya sembari sedikit mengeluarkan air mata kecewa. Semua bayangan romantis yang sebelumnya memenuhi benaknya kini sirna, digantikan dengan rasa sedih dan kebingungan. Setibanya di warnet tempat teman-temannya bermain, Chen Yuan langsung masuk dan melihat mereka sibuk bermain game. Teman-temannya yang menyadari kedatangannya segera berseru. Kenapa lama sekali Chen Yuan? Kami kalah terus tanpamu. Chen Yuan hanya tersenyum santai. Dengan penuh percaya diri, dia mengangkat tangannya. Tenang saja, aku sudah datang. Sekarang, kita akan meraih kemenangan. Ucapnya dengan percaya diri. Tanpa menoleh ke depan,
Chen Yuan memesan waktu bermain seharga 20 yuan, 4 bungkus rokok, dan 4 botol es teh hitam. Namun, saat dia melihat penjaga warnet, dia terkejut. "Su Lele, kenapa kamu ada di sini?" tanyanya dengan tatapan penuh keheranan. Su Lele tersenyum lebar. "Ini warnet milik ayahku. Berkat bantuanmu, keluarga kami sudah melunasi semua hutang. Karena itu, aku akan traktir kamu minuman dan memberikan keanggotaan seumur hidup. Kamu bebas bermain di komputer manapun." Chen Yuan menggeleng sambil tertawa kecil. "Tidak perlu. Aku tidak enak menerima itu semua." Percakapan mereka tiba-tiba terhenti oleh suara keras di luar. Dua preman sangar masuk ke warnet dengan ekspresi penuh ancaman. Salah satu dari mereka langsung berbicara dengan nada kasar. "Su Lele, kapan ayahmu akan melunasi sisa hutangnya?" Su Lele yang tidak takut menjawab dengan kesal, "Kami sudah membayar 5 juta yuan kemarin. Kenapa kalian masih menagih?" Preman itu mengetuk-ngetukkan tongkat bisbol di tangannya. "Itu hanya pokok pinjaman. Kamu belum membayar bunganya. Dan bunga yang harus dibayar adalah 15 juta yuan," ujar si preman. Su Lele melotot marah. "Itu gila. Kalian ini penipu dan perampok," ucap Su Lele dengan nada yang kesal. Preman itu mendekat dan meraih tangan Su Lele dengan paksa. "Kalau tidak bisa bayar, kamu harus bekerja di klub malam milikku selama 2 tahun untuk melunasi hutangnya." Melihat tindakan preman itu sudah keterlaluan, Chen Yuan segera bertindak. Dia memelintir tangan si preman dan berkata tegas, "Sudah cukup. Jangan buat aku marah. Jadi kalian lebih baik pergi dari sini, atau aku akan membuat kalian menyesal." Namun, preman itu tidak tinggal diam. Dia memanggil 3 anak buahnya untuk menyerang Chen Yuan. Ketiganya mendekat dari berbagai arah, tetapi Chen Yuan tetap tenang. Dengan satu gerakan cepat, Chen Yuan menendang preman utama dan membuatnya terjatuh. Kemudian, dia menghadapi ketiga anak buahnya dengan memukul dan menendang mereka satu persatu. Gerakannya gesit dan penuh tenaga, mirip karakter biksu buta dalam game. Teman-temannya yang menyaksikan hanya bisa melongo kagum. "Dia seperti biksu buta di game," seru salah satu dari mereka. Setelah dihajar habis-habisan, preman beserta anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkan warnet. Su Lele yang lega langsung memeluk Chen Yuan sambil berkata, "Terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi. Aku benar-benar takut tadi." Kesukaan Su Lele terhadap Chen Yuan melonjak hingga 95 poin. Sebagai hasilnya, Chen Yuan menerima 530.000 yuan atas hadiah dari sistem karena Su Lele telah menghabiskan 53 juta yuan sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga mendapat tambahan 5 poin peningkatan. Chen Yuan tersenyum puas dengan pencapaiannya. Namun, momen itu terganggu oleh kedatangan Lin Shutong. Melihat Su Lele memeluk Chen Yuan, Lin Shutong langsung mendekati mereka dengan ekspresi marah. "Kamu wanita jahat. Kita sudah sepakat untuk tidak memonopoli Chen Yuan, tapi kamu malah melanggar kesepakatan," seru Lin Shutong dengan nada tinggi. Su Lele balas menatap tajam. "Apa urusannya denganmu? Aku tidak butuh izin darimu." Melihat pertengkaran memanas, teman-teman Chen Yuan mencoba melerai mereka. Chen Yuan dengan panik menggunakan semua poinnya untuk meningkatkan kekuatan dan kelincahannya. Melihat pertengkarannya tambah memanas, teman-teman Chen Yuan mencoba melerai mereka. Namun dalam sekejap, Chen Yuan menghilang dari warnet, meninggalkan teman-temannya dan mereka berdua yang masih bertengkar. Setelah meninggalkan warnet, Chen Yuan memutuskan pergi ke kampus. Kebetulan, di sana sedang berlangsung perlombaan lari jarak pendek yang diadakan oleh klub lari. Chen Yuan berjalan santai di lintasan lari sambil memikirkan siapa target baru yang cocok untuk sistemnya. Namun, tak lama berselang, seorang wanita menepuk bahunya dari belakang. Dengan nada tegas namun sopan, wanita itu memintanya untuk pindah ke sisi lapangan karena lintasan akan segera digunakan oleh para peserta perlombaan. Melihat wanita itu, Chen Yuan langsung merasa bahwa dia adalah orang yang baik dan tulus meski terkesan sedikit galak. Dirasa wanita tersebut cocok menjadi target berikutnya, Chen Yuan pun memberanikan diri meminta kontak WeChat-nya. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan menghadang Chen Yuan. Dengan nada mengintimidasi, pria itu meminta Chen Yuan untuk segera menjauh dari tempat tersebut. Ketika Chen Yuan memperhatikan pria itu lebih seksama, ingatannya langsung terbawa ke masa SMA.
Pria itu ternyata adalah seseorang yang pernah menghajarnya di sekolah, karena Chen Yuan mendekati seorang gadis bernama Xiao Rouyu. Dengan nada mengejek, pria itu berkata, "Jangan bermimpi mendekati pacarku." Semangat Chen Yuan langsung membara. Wanita yang tadi ia dekati ternyata berhasil terhubung dengan sistemnya. Wanita itu bernama He Ziming, berusia 19 tahun, dengan tinggi 169 cm dan berat 50 kg. Penampilannya mendapat rating 8,2. Namun kesukaannya terhadap Chen Yuan saat ini berada di angka -5 poin. Menariknya, jika berhasil meningkatkan kesukaan He Ziming, Chen Yuan akan mendapatkan 22 poin peningkatan. Sambil menatap He Ziming dari kejauhan, Chen Yuan tersenyum tipis dan berkata dalam hati, "Dia sangat menarik." Perlombaan lari pun akan segera dimulai. Di tribun penonton, He Ziming tampak sibuk menyemangati pacarnya. Namun, tanpa diduga, Chen Yuan juga mempersiapkan diri untuk ikut berlari, meskipun berada di luar lintasan resmi. Begitu pistol start ditembakkan, para peserta langsung melesat di lintasan. Pacar He Ziming dengan percaya diri memimpin di posisi pertama. Sambil tersenyum penuh kepuasan, ia menyebut peserta lain seperti sekumpulan semut yang lamban. Namun, beberapa saat kemudian, Chen Yuan yang berlari di luar lintasan mulai menyusul dari belakang. Melihat Chen Yuan mendekat dengan kecepatan luar biasa, pacar He Ziming terkejut. Dalam sekejap, Chen Yuan berhasil melewatinya dengan mudah. Dengan penuh keyakinan, Chen Yuan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan mengalahkan Li yang di bidang yang paling dia banggakan yaitu lari." Kesal karena tertinggal, Li yang memutuskan menggunakan kaki kiri emasnya, yaitu sebuah teknik berlari yang telah ia latih bertahun-tahun. Dengan kekuatan penuh, ia melesat di lintasan dan berusaha mengejar Chen Yuan. Namun, kecepatan luar biasa Li yang tidak cukup. Ia mulai kebingungan ketika menyadari Chen Yuan menghilang dari pandangannya. Beberapa detik kemudian, Li yang terkejut melihat Chen Yuan sudah berada tepat di sebelahnya. Kaget bercampur tak percaya, Li yang sadar bahwa Chen Yuan sudah mendahuluinya satu putaran penuh. Artinya, saat ini Chen Yuan sedang memulai putaran keduanya. Chen Yuan dengan senyum tenang berkata di dalam hati, "Latihanmu selama 10 tahun tidak ada artinya dibandingkan dengan poin peningkatan yang sudah aku persiapkan selama seminggu." Melihat Chen Yuan melaju dengan kecepatan luar biasa, para penonton mulai bersorak-sorai. Mereka tidak percaya, ada seseorang yang bisa mengalahkan Li Yang, sang pelari berbakat yang dijuluki atom lengan besi. Di tribun, He Ziming terlihat terpana. Ia tidak menyangka pacarnya Li Yang dikalahkan dengan telak oleh Chen Yuan. Dan perasaan takjub sekaligus penasaran mulai tumbuh di hatinya. Para penonton melempar Chen Yuan ke atas dengan riang gembira sembari memeriahkan kemenangan tidak biasa Chen Yuan. Bahkan, pelatih klub lari terkejut dan langsung menawarkan Chen Yuan untuk bergabung dengan klubnya. Sementara itu, Li yang merasa harga dirinya runtuh, tak mampu menahan air matanya. Namun, Chen Yuan dengan santai menolak tawaran pelatih klub lari. "Maaf, tapi aku tidak tertarik bergabung," ujarnya sebelum melanjutkan langkahnya meninggalkan lintasan. Ketika Chen Yuan melintas di hadapannya, He Ziming merasa sesuatu yang aneh. Ada daya tarik yang tidak bisa ia abaikan. Tanpa sadar, perasaan suka terhadap Chen Yuan bertambah 5 poin. Li yang berdiri di sebelah He Ziming, menyadari kekasihnya sedang melamun. Dengan nada heran, ia bertanya, "Kenapa kamu melamun?" Mendengar pacarnya tiba-tiba menanyakan hal itu, dengan panik He Ziming segera menjawab, "Aku hanya khawatir padamu, itu saja." Namun, kenyataannya, He Ziming berbohong. Dalam hatinya, kesukaannya terhadap Chen Yuan meningkat hingga 10 poin. Chen Yuan yang memiliki kemampuan untuk membaca perubahan ini melalui sistem, hanya tersenyum licik. Baginya, ini adalah awal dari kemenangan yang lebih besar. Cerita kembali ke waktu pada saat Chen Yuan meninggalkan Zhao Yuqi di depan asrama tempat tinggalnya. Zhao Yuqi lantas masuk ke kamar apartemennya dengan wajah yang gembira. Dia lalu menceritakan kepada Xiao Xiaofei tentang hadiah villa yang baru saja diberikan Chen Yuan kepadanya. Setelah mendengar cerita Zhao Yuqi, Xiao Xiaofei terkejut. Sementara itu, Zhao Yuqi dengan penuh semangat menjelaskan bahwa harga villa tersebut mencapai 60 juta yuan. Namun, untuk memastikan kebenaran harga dan menghindari kemungkinan permainan harga dari Hong Yuanxia,
Zhao Yuqi meminta Xiao Xiaofei mengecek harga pasar villa di distrik Jiangkou. Meski Xiao Xiaofei merasa senang atas kebahagiaan Zhao Yuqi, jauh di dalam hati ia menyimpan sedikit rasa iri. Namun, suasana berubah ketika mereka berdua dikejutkan oleh sebuah berita mengejutkan di media sosial. Berita itu mengungkapkan bahwa Chen Yuan memiliki banyak selingkuhan. Xiao Xiaofei dan Zhao Yuqi membaca berita tersebut dengan seksama, tetapi mereka merasa heran dan sulit mempercayai kebenarannya. Di sisi lain, di kamar asrama Chen Yuan, teman sekamarnya tertawa melihat berita tersebut, sementara Chen Yuan tampak kesal. Ia yakin berita itu adalah fitnah yang dibuat oleh seseorang yang iri kepadanya, mengingat popularitasnya di kampus semakin meningkat akhir-akhir ini. Chen Yuan pun mulai bertanya-tanya, siapa dalang di balik berita itu? Di kamar lain, 3 orang pria ini adalah orang yang membuat berita tersebut. Si kacamata mulai panik, karena berita itu menjadi viral di kalangan mahasiswa, tetapi si gigi kelinci terlihat puas. Ia senang membayangkan reputasi Chen Yuan yang akan segera hancur. Saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba Li yang masuk ke kamar. Melihat kamarnya gelap dengan situasi gorden tertutup di siang hari, Li yang bertanya kepada mereka bertiga, apa yang sedang kalian lakukan? Ketiga pria itu terkejut, tetapi si kacamata segera menceritakan bahwa mereka sedang menyebarkan berita buruk tentang Chen Yuan, karena mereka menganggap Chen Yuan itu terlalu sombong akhir-akhir ini. Mendengar nama Chen Yuan dan juga melihat foto Chen Yuan di forum berita yang mereka buat, Li yang tiba-tiba teringat bahwa wajah Chen Yuan mirip dengan orang yang sudah mengalahkannya dalam lomba lari jarak pendek. Dan wajah Chen Yuan juga sama dengan orang yang pernah ia hajar sewaktu SMA dulu. Senyum licik menghiasi wajahnya. Dengan semangat, Li yang mengaku memiliki informasi tambahan tentang keburukan Chen Yuan, khususnya tentang kebiasaannya mengejar banyak wanita. Ketiga pria itu sangat senang mendengar pengakuan Li Yang dan memintanya Li Yang untuk menceritakan semua informasi yang Li Yang ketahui. Dengan tekad yang kuat untuk menghancurkan reputasi Chen Yuan, mereka menyusun berita baru. Kali ini, mereka menuduh Chen Yuan sering melecehkan wanita. Berita baru itu langsung menyebar luas di Universitas Huda dan memicu kehebohan di kalangan mahasiswa. Sementara itu, di ruangan kepala sekolah Universitas Huda, suasana tegang pun terjadi. Kepala sekolah membanting ponsel ke meja dengan penuh emosi setelah membaca berita tersebut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Chen Yuan akan segera dikeluarkan dari Universitas Huda jika tuduhan itu terbukti benar. Namun, di belakang kepala sekolah, terlihat ada seorang pria menangis. Ternyata, ponsel yang dibanting kepala sekolah adalah miliknya, dan kini ponsel itu hancur. Zhao Yuqi menggambarkan Chen Yuan sebagai pria kaya yang rendah hati. Ia dikenal sering membantu gadis-gadis miskin dengan memberikan uang dan membenci pria yang menyakiti wanita. Dalam pandangan Zhao Yuqi, Chen Yuan adalah pahlawan malam yang melindungi kota dari kejahatan dan dosa, layaknya seorang pelindung. Namun, saat Zhao Yuqi menceritakan hal ini kepada polisi yang sedang menginterogasinya, salah satu polisi mengatakan bahwa ceritanya terdengar berlebihan. Polisi lainnya bertanya, atas dasar apa kamu menarik kesimpulan seperti itu? Dengan ekspresi serius, Zhao Yuqi menjawab, itu intuisi wanita saya. Sementara itu, di ruangannya, kepala sekolah universitas Huda merokok sambil mendiskusikan kesaksian Zhao Yuqi dengan bawahannya. Apakah kesaksiannya bisa dipercaya? Tanyanya. Bawahannya menjawab, sebagai wakil ketua serikat mahasiswa, Zhao Yuqi sepertinya tidak akan berbohong. Kemungkinan besar, Chen Yuan memang orang yang baik. Mendengar jawaban itu, kepala sekolah meminta bawahannya untuk mencari informasi lebih lanjut dari teman-teman sekelas Chen Yuan. Di benaknya, kepala sekolah merasa sulit untuk mempercayai bahwa ada seseorang yang lebih baik darinya. Tak lama setelah itu, 2 polisi yang sebelumnya menginterogasi Zhao Yuqi mendatangi Lin Shutong. Mereka meminta Lin Shutong ikut untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Chen Yuan. Di ruang interogasi, Lin Shutong mulai bercerita sambil menangis. Chen Yuan adalah orang yang sangat baik, ucapnya sambil terisak. Tapi aku tidak cukup baik untuknya. Lin Shutong mengaku pernah menikmati kesombongan, padahal Chen Yuan bekerja siang dan malam demi dirinya. Jadi tidak heran kalau dia meninggalkanku. Lanjutnya yang membuat tangisnya semakin pecah. Saat ditanyai oleh polisi mengapa ia masih menganggap Chen Yuan sebagai orang baik meski telah ditolak olehnya, Lin Shutong menjawab dengan lirih,
Karena aku memang tidak pantas untuknya. Dan aku tidak layak jatuh cinta pada pria sebaik dia, ujar Lin Shutong sambil terisak. Setelah mendengar kesaksian tentang Chen Yuan dari Lin Shutong, kepala sekolah keluar dari ruangan interogasi sambil merokok. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah aku salah? Bisa jadi orang-orang di forum berita itu hanya ingin mencemarkan nama baiknya. Kalau itu benar, Chen Yuan memang orang yang sangat baik, ucapnya. Beberapa saat kemudian, Su Lele dan ayahnya tiba di kantor kepala sekolah. Kepala sekolah menyambut mereka dengan ramah. Mereka membawa spanduk besar sebagai ungkapan terima kasih kepada Chen Yuan yang sering membantu keluarga mereka. Saat melihat tulisan di spanduk yang memuji kebaikan Chen Yuan, keraguan kepala sekolah terhadap tuduhan di forum berita semakin besar. Setelah urusan Su Lele dan ayahnya selesai, mereka meninggalkan ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah yang masih penasaran membuka kembali forum berita tentang Chen Yuan di internet. Di forum itu, seseorang mengunggah video Chen Yuan saat memenangkan lomba lari. Si pengunggah mempertanyakan, di mana letak kejelekan Chen Yuan di video ini? Ada juga video lain yang memperlihatkan Chen Yuan memberikan botol air minum kepada seorang perempuan. Kedua video tersebut mendapatkan banyak komentar positif, terutama dari para wanita. Mereka memuji ketampanan Chen Yuan dan mengaku sulit percaya pada berita buruk yang beredar tentangnya. Melihat semua itu, kepala sekolah terkejut mengetahui bahwa Chen Yuan adalah siswa yang sangat populer, mirip dengan dirinya saat masih menjadi mahasiswa. Dulu, kepala sekolah juga populer di kalangan wanita karena ketampanannya dan kebaikannya. Namun, ia sering menjadi target buli mahasiswa lain, dihina, bahkan diabaikan oleh guru-gurunya. Kenangan itu membuat kepala sekolah terharu. Ia mulai memahami perasaan Chen Yuan dan bertekad untuk membantu membersihkan nama baiknya. Keesokan harinya, kepala sekolah mengumpulkan seluruh mahasiswa di lapangan. Dengan suara lantang, ia mengumumkan bahwa berita buruk tentang Chen Yuan di forum tersebut adalah hoax. Chen Yuan yang berada di atas panggung tampak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kepala sekolah melanjutkan, "Saya akan membersihkan nama baik Chen Yuan. Dia adalah orang baik yang sering membantu orang lain." Sembari menangis, kepala sekolah menyebut bahwa jiwa Chen Yuan sangat mulia. Chen Yuan hanya bisa pasrah, menyaksikan kepala sekolah dengan serius membela dirinya di depan seluruh mahasiswa. Setelah membersihkan nama baik Chen Yuan, kepala sekolah memberikan sebuah sertifikat sebagai penghargaan atas kontribusi positif Chen Yuan terhadap masyarakat. Seluruh mahasiswa memberikan tepuk tangan meriah untuk Chen Yuan. Meski begitu, Chen Yuan tampak bingung. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa aku mendapatkan sertifikat ini? Selain itu, sejak kapan aku berani dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat? Di tengah kerumunan, Li yang terlihat sangat kesal. Rencananya untuk menjatuhkan reputasi Chen Yuan malah berbalik. Bukan hanya Chen Yuan tidak dihujat, ia justru mendapatkan penghargaan. Rasa kesalnya semakin memuncak ketika ia melihat pacarnya He Ziming tampak terpesona oleh Chen Yuan. Kejadian penghargaan itu membuat kesukaan He Ziming terhadap Chen Yuan meningkat secara signifikan, hingga 20 poin. Chen Yuan yang sadar hal itu, sontak terlihat terkejut. Setelah acara selesai, Li yang langsung mendekati He Ziming dengan wajah penuh amarah. Ia menuntut penjelasan mengapa He Ziming memberikan tepuk tangan meriah untuk Chen Yuan. Mendengar pertanyaan itu, He Ziming balas dengan nada tajam. "Apa kau sudah gila bertanya seperti itu? Kenapa kau cemburu? Aku hanya kagum pada teman sekelasku Chen Yuan." Dengan penuh percaya diri, He Ziming melanjutkan, "Chen Yuan adalah orang yang baik dan rendah hati. Bahkan setelah dia mengalahkanmu di lomba itu, dia tidak sombong dan malah memilih untuk merendah," ucap He Ziming dengan rasa kekaguman. Li Yang semakin kesal mendengar pujian itu. Tidak ingin He Ziming terus memuji Chen Yuan, ia menggenggam tangan He Ziming dengan keras sambil berkata, "Chen Yuan itu tidak ada apa-apanya. Dia hanyalah anjing tak berguna yang sudah aku tinggalkan. Bagiku, tidak penting lagi jika pelatih atau siapapun itu lebih menyukainya. Karena pada akhirnya, orang hanya akan menghargai uang dan kekuatan." Li yang menambahkan dengan nada penuh kepuasan, "Ayahku bisa membelikanku Tesla, sedangkan Chen Yuan, dia tidak akan pernah mampu memilikinya." Beberapa detik kemudian, Chen Yuan lewat di hadapan mereka sambil berbicara melalui telepon. Tidak lama,
sebuah mobil mewah datang, dan Hong Yuanxia keluar dari mobil untuk menjemput Chen Yuan. Melihat mobil itu, Chen Yuan langsung memperingatkan Hong Yuanxia, "Lain kali jangan bawa mobil mewah seperti ini kalau ingin menjemputku. Karena mobil ini akan menarik perhatian banyak orang." Hong Yuanxia meminta maaf. "Maafkan saya tuan, saya tadi terburu-buru. Kedepannya, saya akan lebih berhati-hati," ucap Hong Yuanxia. Hong Yuanxia lalu membukakan pintu mobil untuk Chen Yuan, yang membuat Li Yang dan He Ziming sangat terkejut. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan kampus. Melihat kejadian itu, He Ziming merasa kehilangan rasa percaya terhadap Li Yang. Dengan nada sedih ia berkata, "Aku ingin kita putus." Namun, Li Yang masih syok dengan apa yang terjadi tidak mendengar permintaan He Ziming. Hal ini membuat He Ziming semakin kesal, karena merasa Li Yang tidak peduli pada hubungan mereka. Di gedung Badan Pertanahan Nasional, Chen Yuan menyelesaikan proses pembelian villa dengan mentransfer 50 juta yuan kepada Hong Yuanxia. Setelah transfer selesai, Hong Yuanxia menyerahkan sertifikat villa kepada Chen Yuan. Saat hendak pergi, Hong Yuanxia menawarkan untuk mengantar Chen Yuan, tetapi Chen Yuan menolak. "Tidak perlu, mobilmu itu menarik perhatian banyak orang." Chen Yuan pun memilih berjalan kaki, sambil mengibas-ngibaskan sertifikat villa di tangannya. Beberapa orang yang melihat aksinya merasa geram dan emosi, karena sikapnya terlihat memamerkan kekayaannya. Merasa memberikan villa kepada Zhao Yuqi masih belum cukup, Chen Yuan memutuskan untuk memberikan sesuatu yang lebih. Ia mulai mencari ide dengan melihat grup percakapan online yang sering ia ikuti. Di grup itu, Hong Yuanxia bercerita bahwa villa miliknya telah dibeli oleh Chen Yuan seharga 60 juta yuan, dan Chen Yuan memberikannya kepada seorang wanita. Cerita ini membuat anggota grup kagum akan kekayaan dan kedermawanan Chen Yuan. Menanggapi pujian itu, Chen Yuan dengan santai berkata, "Saya hanya sedikit membantu Hong Yuanxia." Tiba-tiba, seorang anggota grup menawarkan mobil mewah kepada Chen Yuan. Saat itu, sebuah ide muncul di benaknya, yaitu membelikan Zhao Yuqi sebuah mobil. Chen Yuan tiba di dealer mobil yang dimiliki oleh seseorang yang sebelumnya menawarkan mobil kepadanya. Begitu memasuki dealer, ia langsung disambut oleh staf dan pemilik dealer tersebut, Zhang Haotian. Zhang Haotian memperkenalkan diri dan menyerahkan kartu namanya kepada Chen Yuan. Dari kartu nama itu, Chen Yuan segera mengetahui bahwa Zhang Haotian berasal dari keluarga Zhang, yang mengelola salah satu perusahaan besar lokal. "Usia Anda masih muda, tapi sudah bisa mengelola dealer sebesar ini. Luar biasa," puji Chen Yuan. Zhang Haotian tersenyum canggung sambil berkata, "Jangan terlalu memuji Tuan Chen. Saya hanya melakukan yang terbaik." Dari percakapan ini, terlihat bahwa Zhang Haotian adalah orang kaya yang tetap rendah hati. Tanpa basa-basi, Zhang Haotian mengajak Chen Yuan untuk berkeliling dealer, memperlihatkan koleksi mobil mewahnya. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, "Dealer kami memiliki koleksi mobil paling lengkap di kota ini. Mobil apapun yang Anda cari, kami pasti memilikinya." Chen Yuan dengan nada iseng berkata, "Kalau begitu, saya ingin melihat Bugatti Chiron." Mendengar itu, Zhang Haotian langsung terdiam. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Melihat respons Zhang Haotian, Chen Yuan bertanya, "Kenapa? Apa ada masalah?" Dengan nada ragu, Zhang Haotian menjelaskan, Bugatti Chiron adalah mobil yang sangat langka Tuan Chen. Hanya ada 20 unit saja di dunia, dan harganya mencapai 56 miliar rupiah. Chen Yuan berpura-pura kecewa. "Wah, itu sangat disayangkan." Raut kecewa Chen Yuan membuat Zhang Haotian merasa tertekan. Namun, Chen Yuan belum puas dengan kejahilannya. Ia kembali berkata, "Kalau begitu, bagaimana dengan Lamborghini Veneno atau Pagani Huayra Roadster?" Zhang Haotian hampir kehilangan kendali. Dengan nada kesal namun tertekan, ia menjawab, "Tuan Chen, Anda datang ke sini untuk membeli mobil atau hanya mengganggu saya? Mobil-mobil itu tidak tersedia di dealer kami. Harga mobil di sini berkisar antara 400.000 hingga 890.000 dolar. Mengetahui mobil yang diinginkannya tidak tersedia, Chen Yuan berkata dengan santai, "Kalau begitu, bisnis dealer Anda ternyata tidak terlalu luas ya." Perkataan itu membuat Zhang Haotian terpicu. Tak mau dianggap remeh, ia segera menunjukkan koleksi terbaiknya, yaitu sebuah Ferrari dengan harga 22,5 juta yuan,
atau sekitar 45 miliar rupiah. Dengan penuh keyakinan, Zhang Haotian bertanya-tanya dalam hati, apa reaksi Chen Yuan kali ini? Chen Yuan memandangi mobil Ferrari itu dengan seksama. Setelah berpikir beberapa saat, ia berkata, sepertinya, ini hadiah yang sempurna untuk Zhao Yuqi. Tanpa ragu, Chen Yuan setuju membeli mobil itu dan meminta agar mobil tersebut diantar ke Villa Sungai Hancheng nomor 1. Zhang Haotian hanya bisa melongo tidak percaya. Namun akhirnya menyanggupi permintaan itu. Beberapa detik setelah kesepakatan tercapai, telepon Chen Yuan berdering. Temannya yang bernama Liu Wenze muncul di layar. Chen Yuan menjawab panggilan itu. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, suara tangisan keras tiba-tiba terdengar dari ponsel Chen Yuan, sampai membuat Chen Yuan terkejut.